ada hal yang ingin kita ketahui juga ya Pak Maimirza. Tadi Pak Maimirza sudah jelaskan kepada kita bahwa aplikasi ini dengan menggunakan basisnya web ya Pak ya. Nah ini kan tentu karena data-data ini sifatnya rahasia. Bagaimana dengan keamanannya Pak? Ya. Makasih Pak Nasir. Sobat PPATK, karena kita sudah istilahnya kita masuk ke awan internet, pengirim, penerima internet dan semua, maka salah satu yang kita kaji dan kita jadikan kriteria untuk memilih satu aplikasi yang berbasis web adalah keamanan di awannya itu. Mulai dari pengirim, penerima, selama perjalanannya kita yakinkan bahwa data yang sangat rahasia itu aman. Dan itu sudah confirm bahwa tingkat keamanannya sudah teruji, dan itu kita diskusikan dengan FIU lain dan mereka sepakat keamanannya sudah teruji. Dan secara sistem pun kita desain adalah bahwa begitu sudah dikirim laporan oleh pihak pelapor, diterima oleh PPATK, paling lama 1 hari sesudah laporan itu diterima, itu datanya sudah tidak ada lagi di webnya kita. Datanya sudah pindah ke belakang, yang artinya lebih aman lagi di belakang, karena Sobat PPATK akan tahu persis bahwa di awan atau sebenarnya disebut demilitary zone-nya itu adalah masih riskan dan masih kurang aman. Jadi begitu mereka data dikirim, karena tadi yang kita sebutkan, dia akan langsung dapat respon, data sudah diterima. Jadi kita akan jalankan schedule-nya, bahwa setiap hari itu semua data akan dihapus secara otomatis oleh sistem, tapi data statistiknya tetap ada Pak Nasir. Okay. Jadi tadi tetap muncul data statistik itu akan maintain di sana. Kalau statistik itu adalah agregat, jadi dan itu hanya boleh bisa diakses dan dilihat oleh penggunanya sesuai dengan datanya dia Pak Nasir. Jadi halo Sobat PPATK, selamat bergabung di Jumatan. Jumpa PPATK Pekanan bersama saya M. Natsir Konga dan narasumber terbaik. Kita dan kalian semua harus tahu agar terhindar dari tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Jumatan hanya di channel PPATK Indonesia. Terima kasih Pak Maimirza sudah hadir bersama kita. Beliau ini jam terbangnya cukup tinggi ya di PPATK, bergabung sejak 2013 yang sebelumnya di Bank Indonesia ya Pak Maimirza ya. 19 tahun. Kita berdiskusi terkait dengan aplikasi GoML. Ini sebuah aplikasi baru yang akan diterapkan nanti oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan kepada pihak pelapor. Pak Mai, apa saja kira-kira Pak Mai ya kelebihan nilai tambah dari aplikasi GoML ini? Ya, terima kasih Pak Nasir, Sobat PPATK semua. Mungkin saya akan background sedikit mengenai GoML. Kalau teman-teman Sobat PPATK sudah mengetahui bahwa selama ini kita menerima laporan dari pihak pelapor, mengumpulkan data, kemudian kita melakukan analisis, memproses dan mengirimkan hasil analisis. Itu implementasi sudah dari tahun 2002, tahun 2011 ada aplikasi Grip. Nah ini karena teknologinya sudah berganti, sobat PPATK memahamin bahwa teknologi itu ada jeda waktunya. Grips itu apa itu Pak? Grips itu adalah aplikasi yang selama ini kita gunakan untuk menerima laporan dari pihak pelapor dan sebagai alat yang kita gunakan untuk melakukan analisis dari laporan yang kita terima. Dan itu sudah kita implementasikan sejak tahun 2011. Berarti sudah 9 tahun. Sudah ya, 9 tahun dan Sobat PPATK memahami teknologi, sangat paham teknologi, bahwa 9 tahun itu ya kalau bahasanya kita itu adalah lama, sudah ya. nenek-nenek gitu, yang sudah harus kita siapkan penggantinya. Dan kita sudah melakukan kajian. Ternyata tidak banyak aplikasi yang tersedia khusus untuk FIU. FIU apa itu maksudnya Pak? Financial Intelligence Unit. PPATK ini adalah Financial Intelligence Unit, yang setiap negara hanya ada satu Financial Intelligence Unit. Dan kita sudah survei aplikasi, tidak ada aplikasi, dan hanya satu-satunya yang itu dikembangkan oleh UNODC, dan itu saat ini sudah diimplementasikan di 56 FIU negara lain, berarti 56 negara, dan 50 negara laginya termasuk Indonesia sedang dalam proses untuk implementasi. Nah ini tambahnya apa Pak? Dari Grips tadi
ke GoAML? Ya, kalau kita beli sesuatu, kita membuat sesuatu, tentunya kita harus memperhatikan biaya yang tadi. Terima kasih Pak Nasir. Ini nilai tambahnya. Apa kelebihan dan kekurangan? Jadi target kita adalah bahwa aplikasi yang harus kita implementasikan harus lebih efisien, lebih efektif, dan efisien ini dalam pengertian tidak membebani pihak pelapor kita. Kalau aplikasi yang lama, untuk melakukan registrasi, itu prosesnya agak rumit, karena mereka harus melakukan instalasi dulu, menyiapkan perangkat khusus. Tapi untuk dengan GoAML, itu registrasinya dengan menggunakan gadget sobat-sobat PPATK, tapi khususnya sobat-sobat PPATK yang punya kewajiban pelaporan dengan menggunakan gadget ini. Ini ada GoAML, tinggal registrasi, 3 langkah mudah, siapkan data yang akan diregistrasi, login ke GoAML, lakukan registrasi, submit registrasinya, tunggu notifikasi dari PPATK mengenai penerimaan. Itu kemudahan. Cukup mudah ya, efisiensi, Pak Mai, sangat ya? mudah. Butuhkan waktu paling 5 menit lah sepanjang datanya sih. Karena file-nya tidak banyak yang akan diisi. Nah, itu tadi dari segi kemudahan. Tapi dari sisi jangkauan, dalam arti teknologi apa yang dia gunakan seperti itu. Ya, jadi karena mengikuti keterkinian tadi yang seperti saya sampaikan, dia adalah berbasis web. Berbasis web tadi kita sudah lihat di gadget, hanya modalnya adalah pakai data. Tapi karena teknologinya sudah keterkinian, pakai datanya untuk registrasi ini cuma 3 KB data yang dikirim ke kita. Jadi artinya Per sekali kirim, Pak? Per sekali kirim data itu untuk satu data itu cuma 3 KB. Jadi sangat kecil. Ya. Kalau dihitung rupiahnya mungkin nggak bisa dihitung rupiah karena hitungan biasanya sekarang udah 1 mega ya Pak, Sobat PPATK. Jadi lebih mudah. Dan ini kemudahan lain adalah tadi efisiensi. Ya kita paham bersama bahwa COVID ini ada ininya, bahwa kita tuh bekerja dari jarak jauh. Ada hikmahnya Pak ya? Ada hikmah lain, di samping ada tadi beberapa hal, tapi COVID ini membawa kita berpikir lebih efisien, lebih praktis lagi. Kalau dulu teman-teman pihak pelapor, rekan mitra bisnis kita, mitra strategis kita pihak pelapor, itu waktu registrasi saja itu harus menyampaikan dokumen hard copy kayak gitu. Tapi dengan GoAML tidak, cukup di-scan dokumen yang diminta, di-attach, sudah selesai. Nah ini baru dari sisi satu registrasi aja, karena satu lagi hal lain adalah memudahkan mitra kita yang lain adalah tadi seperti saya sampaikan di depan bahwa proses standarnya FIU itu, PPATK itu di seluruh dunia itu adalah mengumpulkan data, melakukan analisis dan menyampaikan. Nah, kalau di Eclipse itu hanya kita mengumpulkan data, aplikasi kita yang lama itu hanya dari pihak pelapor yang menggunakan. Tapi dari yang meminta data dalam hal ini adalah Apgakum, aparat penegak hukum, di mana sesuai kewenangan dia bisa meminta hasil analisis ke kita. Mereka juga adalah pengguna sekarang. Jadi artinya mereka akan terdaftar dalam sistem. Dan begitu juga dari lembaga pengawas pengatur yang mengawasin pihak pelapor kita, mereka juga pengguna dari aplikasi ini. Jadi Bank Indonesia, Bank Indonesia, OJK ya? akan menjadi pengguna dan mereka akan bisa melihat, mengawasi berapa banyak laporan yang disampaikan oleh pihak pelapor. Jadi kita tidak akan nanti kalau misalnya LPP ini berapa banyak, mereka akan suratin kita. Tapi karena nanti mereka pengguna, jadi tidak perlu surat menyurat. Silakan lihat sendiri. Misalnya Bank A ngirim laporan itu berapa banyak, mereka anytime bisa ngelihat. Oke, Sobat PPATK, perlu Sobat PPATK ketahui bahwa pihak pelapor itu ada penyedia jasa keuangan atau kadang sering disebut dengan PJK, ada bank, insuran, pasar modal, dan lain-lain. Juga ada penyedia barang dan jasa. Penyedia barang dan jasa ini seperti pedagang perhiasan, ya, kendaraan bermotor, kemudian properti ya, agen properti, dan juga ada profesi ya, Pak Mai, ya, advokat, akuntan. Ya. Nah ini kan dari GRIP tadi Pak Mai ke GoAML, secara kapasitas mana yang lebih baik gitu, atau Pak Mai bisa lebih jelaskan secara detail ya Pak ya?
sobat PPATK. Jadi ini agak teknis sedikit, tapi tidak apa-apa karena ini sebenarnya lebih berbicara mengenai IT, teknologi informasi yang sobat-sobat PPATK sangat memahami itu, karena sobat-sobat PPATK tidak bisa lepas. Dompet boleh tinggal, tapi kalau gadget nggak boleh tinggal. Itu kata anak-anak milenial sekarang mana sih. Jadi konteksnya adalah ini teknologi, kapasitas teknologi, kita mengimplementasikan teknologi terkini. Kapasitas kita saat ini kami sedang melakukan uji coba terhadap ini. Beberapa pihak pelapor yang tadi sudah disebutkan Pak Nasir, bank 110 bank sudah melakukan uji coba, dan dari uji coba yang kita namanya development server, itu kapasitas development kita itu hanya 1/4 atau mungkin tidak sampai 1/4 dari yang sudah kita pasang untuk production. Di production itu adalah nanti kalau GoML sudah go live, itu kapasitas. Yang 110 bank yang adalah pihak pelapor kita utama itu tidak ada masalah Pak Mansur. Jadi lancar. Itu pernah dilakukan secara internal, kita uji coba. Itu mengirim laporan sebanyak 1.000 laporan. Itu hanya butuh waktu proses sekitar kurang dari 10 detik mereka. Dan lebih bagusnya sekarang aplikasi ini adalah begitu mereka mengirim laporan, pihak pelapor akan secara otomatis mendapat notifikasi laporannya ada yang diterima atau ditolak. Dan itu semua akan dinotifikasikan ke email pada waktu dia registrasi. Jadi pada waktu registrasi ini email menjadi mandatory, wajib di-input email itu, tapi email perusahaannya. Tapi karena itu adalah grup email dari mereka, jadi pihak pelapor itu, petugas pelapor itu bisa mendapat notifikasi, tapi bukan mengirim datanya, cuma notifikasi bahwa laporan Anda sudah diterima, tapi datanya tetap di sana. Dan ini yang kemudahan yang diberikan, karena banyak kondisi sebelumnya kita merasa ada pihak pelapor, kami sudah ngirim tapi kok tidak ada respon. Nah, ini kita akan otomatis, dia akan dapat, kalau semuanya diterima dia akan dapat semacam surat, tapi itu akan otomatis di-create oleh sistem. Laporan Anda diterima semuanya, atau kalau ada yang kurang mungkin salah karena ada business rule yang kita pasang di dalam aplikasi, misalnya kurang ini, nanti dia akan dapat juga laporan Anda yang nomor sekian ditolak karena kurang ini. Jadi pihak pelapor diberikan kemudahan untuk memperbaiki laporannya dan cuma mengkonversi ulang dan mengirimkan lagi. Dan itu kita harapkan memudahkan kerja pihak pelapor. Nah, sebelum terlalu jauh Pak May bercerita ya, mungkin Pak May bisa jelaskan juga Pak, jenis-jenis laporan tadi yang disampaikan oleh penyedia jasa keuangan, penyedia barang dan jasa, dan profesi tadi Pak. Ya, makasih Pak Nasir. Ya, mungkin untuk pemahaman Sobat PPATK, bahwa laporan utama yang diterima oleh PPATK adalah laporan transaksi keuangan mencurigakan. Jadi laporan transaksi keuangan mencurigakan itu akan dilaporkan oleh pihak pelapor yang tadi disebutkan oleh Pak Nasir. Karena misalnya, kalau saya contohkan ke saya, kalau saya biasanya masuk ke rekening saya cuma 10 juta, itu pun adalah dari gaji, tapi tahu-tahu muncul ada angka yang luar biasa. Dan ini adalah kalau kita nyebutnya itu karena tidak sesuai profil. Jadi kalau rata-rata kita 10 juta karena gaji, tahu-tahu ada setiap bulan berikutnya muncul dari pihak yang secara bisnis kita nggak muncul. Itu. Atau teman-teman Sobat PPATK begitu mau buka rekening diminta oleh bank, tidak mau menyampaikan informasi mengenai tadi. Kenapa? Kalau kita memang sudah bersih, kenapa kita harus risih begitu? Kita membuka rekening, tentunya itu adalah untuk keamanan kita juga, Sobat-Sobat PPATK. Nah, jangan sampai salah bahwa informasi kita itu pasti akan diperlakukan secara rahasia oleh pihak pelapor tadi atau bank tadi, kita supaya karena sama-sama pemahaman sama, dan semua Sobat PPATK saya rasa punya rekening, jadi sudah pernah buka rekening, ya dimintakan informasi itu. Nah, itu kalau Sobat PPATK menolak memberikan informasi itu, dan pihak pelapor juga akan melaporkan ke kita bahwa ada aktivitas yang mencurigakan. Itu namanya. Jadi mereka menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan. Keuangan mencurigakan. Karena menyimpang ya Pak ya? Menyimpang dari kebiasaan atau profil transaksi dari Sobat-Sobat PPATK. Kemudian laporan lain apa itu Pak? Laporan lain yang rutin kita terima adalah
Itulah namanya laporan transaksi keuangan tunai. Apa itu laporan transaksi keuangan tunai? Itu dalam hal sobat PPATK menarik dana, jadi dari tabungan atau dari rekening, menarik dana satu kali transaksi di atas 500 juta tunai ya. Tunai itu artinya memang fisik uang dibawa dari loket atau dari kasir bank, dibawa keluar, itu penarikan tunai kita sebutnya. Lebih dari 500 juta untuk satu kali transaksi, atau pada hari yang sama sobat-sobat menarik beberapa kali transaksi tapi nilainya di atas 500 juta, itu akan dilaporkan oleh pihak pelapor, dalam hal ini bank, bahwa sebagai laporan transaksi keuangan tunai. Baik menarik maupun menyetor diberlakukan sama, akan dilaporkan ke kita. 500 juta per hari ya Pak ya? Per hari satu kali transaksi atau beberapa kali transaksi. Ya. Laporan lain yang juga, ini kan untuk sobat-sobat PPATK, punya saudara, punya sering beli barang di luar negeri, pakai ini, itu ada namanya laporan transfer dana, laporan transaksi keuangan luar negeri, kita dari dan ke luar negeri kita sebutnya. Kita biasanya singkatnya LTKL. Nah, kalau ini tidak ada thresholdnya sobat-sobat PPATK. Jadi kalau sobat PPATK ke MoneyGram, ke bank, mengirim uang rupiah untuk mungkin untuk kalau yang sudah punya anak lagi mungkin kuliah di luar negeri, nah itu nanti akan dilaporkan ke PPATK transaksi yang seperti itu. Ada hal lain yang wajib juga dilaporkan, yang sekarang sobat-sobat PPATK itu adalah terkait dengan laporan aktivitas pendanaan teroris atau transaksi teroris. Nah itu juga wajib dilaporkan oleh pihak pelapor ke kita. Oh, jadi banyak juga Pak Mai ya? Banyak sekali jenis laporan ya? Ya. Kalau per bulan atau per tahun sampai berapa itu Pak? Saat ini berdasarkan statistik terakhir kita, tahun lalu itu kita menerima lebih dari 5 juta, 6 juta laporan yang kita terima dari segala macam bentuknya tadi itu. Per ya, tahun? Ya, itu per tahun. Jadi sebulan itu ya kita akan menerima laporan 600.000, 700.000, tapi nanti akan berkembang banyak Pak Nasir dengan kemudahan melapor, kemudahan registrasi, mudah-mudahan laporannya meningkat dan itu akan lebih memudahkan juga tugas dari PPATK. Nah, kembali ke aplikasi GoML ini tadi Pak Iya. Mai. Pertama Pak Mai, apa kemudahan yang ada pada GoML dari sisi FIU, katakanlah dari sisi PPATK, kemudian dari sisi pihak pelapor. Tadi sebenarnya sudah secara singkat dijelaskan, mungkin bisa lebih konkret nih Pak Mai, Ya. supaya sobat PPATK paham benar ini. Terima kasih Pak Asid. Ya, jadi mungkin kemudahan ya itu salah satu prinsip kita dan kita semua Pak. Kita akan pindah dari satu gadget ke gadget lain karena penawaran terkait kemudahan ini. Nah, dalam konteks mengimplementasikan aplikasi GoML ini, kemudahan itu merupakan salah satu prasyarat. Tadi saya di awal sudah menyampaikan kemudahan registrasi. Pakai gadget, silakan registrasi, siapkan dokumen yang disarankan. Nah, tentunya dengan pelaporan juga begitu. Jadi kita bahas, jadi kemudahannya tidak hanya untuk pihak pelapor, Ya. Tapi, LPP juga, ya. Abgakum yang menerima data juga, tentunya untuk PPATK sendiri. Ya. Jadi saya kasih contoh. Kemudahan tadi karena berbasis web untuk pihak pelapor, itu berbasis web. Sebenarnya kita menyiapkan buku pedoman panduan untuk bagaimana menginput data, tapi di dalam web, walau sobat-sobat biasa itu sudah ada petunjuk-petunjuknya. Kalau file ini diisi apa, sudah ada informasinya di sana yang pop up gitu, akan terlihat pop up. Jadi misalnya nomor rekening, agar diisi nomor rekening, nomor induk kependudukan diisi, dan itu sangat mudah dan itu ada navigasinya sangat mudah. Nanti pada sesi berikutnya nanti pertemuan lagi kalau kita akan mau berbicara lebih teknis, kita akan bisa memperlihatkan betapa mudahnya menyampaikan laporan oleh pihak pelapor. Jadi ada buku pedoman kita siapkan, tapi dengan membuka form karena dia berbentuk form itu sangat memudahkan pihak pelapor. Nah itu dari si pihak pelapor. Dari sisi Abgakum, dari sisi yang meminta informasi, mereka tadi seperti yang saya sampaikan juga adalah pengguna dari aplikasi ini. Kalau sekarang mereka mengirim surat ke PPATK meminta informasi mengenai si A atau perusahaan atau rekening,
itu mereka akan ngirim surat. Kalau sekarang dengan ini karena mereka adalah pengguna, mereka sama seperti pihak pelapor, mereka harus menginputkan siapa yang diminta. Nah, dengan menginput siapa yang diminta, tadi sudah ada pihak pelapor, sudah ada yang input minta, ini memudahkan tugas PPATK karena sistem GoAML itu akan mematch. Jadi misalnya kalau saya, Mirza, pernah dilaporkan oleh pihak pelapor, ATKM tadi, kemudian dari Agakum minta Mirza juga dengan beberapa field kunci yang kita siapkan, itu data kita akan match. Jadi ada permintaan dari PPATK, dari Agakum, ada data yang pernah disampaikan, itu akan match, sehingga kita di PPATK akan tinggal mengolah, menganalisis, dan menambahkan informasi-informasi lain yang mungkin belum ada di ini untuk memperkuat permintaan tadi. Jadi bukan meringankan. Jadi kita akan fokus pada analisis. Jadi mengurangi pekerjaan manual yang dilakukan oleh analis-analis PPATK. Jadi Pak Mai, aparat penegak hukum bisa mengakses aplikasi yang ada? Mengakses ini dalam pengertian meminta secara online. Meminta ya, bukan mengakses data kita yang ada. Kategori data kita adalah sangat rahasia. Iya. Itu adalah data dari pihak pelapor yang kita kelola sangat rahasia, sangat strict. Tidak semua analis bisa mengakses. Kita akan batasi, hanya bisa melihat, hanya bisa menambah dan segala macam. Itu sistem kita akan membatasi itu. Jadi ini mengirim. Jadi tadi mengurangi hidup digital tadi. Jadi kalau mengirim surat berarti kami harus analis, harus input, nyari dan manual ya. Manual. Ya kalau bisa. Sobat-sobat PPATK bayangkan birokrasi kita. Iya. Keluar surat dari sana jatuh ke kepala PPATK, ada birokrasi turun waktu dan sementara yang sobat-sobat PPATK perlu pahamin dalam pencegahan pencucian uang maupun pendanaan teroris itu kecepatan adalah menjadi mutlak karena ya sobat PPATK sekarang ini sedang diintip PPATK, diintip PPATK. Ya, dengan gadget bisa memindahkan dengan segera. Nah, maka kecepatan waktu, kerahasiaan itu menjadi mutlak. Jadi tidak karena diminta akan diproses secara sistem langsung akan diolah. Jadi kita akan tingkat kerahasiaan, tingkat keamanan data dan informasi kita implementasikan sepenuhnya di sistem yang sudah kita siapkan ini. Jadi pihak pelapor tidak usah khawatir. Sobat-sobat PPATK pun yang punya rekening juga tidak usah khawatir. Kalau tidak ada masalah, tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Kalau bersih, kenapa harus risih? Kalau bersih, kenapa harus risih? Karena ada tadi laporan tunai itu bukan salah. Iya. Ada ATKM itu belum tentu masalah. Jadi jangan khawatir kalau ada permintaan itu bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Sobat PPATK, Pak Mai tadi sebut aparat penegak hukum ya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menyebutkan aparat penegak hukum itu adalah polisi, jaksa, KPK, bea cukai, pajak, dan BNN ya. BNN dan BNPT, Badan Narkotika dan Pendanaan Teroris. Nah, selain yang dimaksud oleh Undang-Undang 6 tadi penegak hukum, aparat penegak hukum, ada lain Pak yang bisa mendapat ataupun meminta informasi dari PPATK. Ya, sesuai dengan undang-undang tadi juga. Iya. Saya lupa pasalnya kalau tidak salah pasal 90-91 itu bahwa pihak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undang tadi juga bisa meminta informasi kepada PPATK. Misalnya kementerian lembaga dalam hal ini juga bisa minta informasi sesuai dengan kebutuhan dan yang dipersyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan tadi. Maka PPATK juga punya yang namanya MOU, Memorandum of Understanding, nota kesepahaman. Itu salah satu prasyarat. Nanti tidak semua informasi juga bisa di-sharing atau dibagikan, ini akan dilihat kasus per kasus. Jadi seperti. Tapi yang tadi yang disebutkan yang 6 pertama tadi adalah klien utama. Jadi nanti di dalam GoAML karena frekuensi dari yang 6 tadi adalah lebih banyak, mereka adalah sebagai pengguna. Nanti kita akan atur apakah penggunanya itu misalnya Kejaksaan Agung, jaksa tadi, apa penggunanya akan adminnya akan dipusatkan di Kejaksaan Agung atau mereka akan distribusikan
ke tingkat provinsi dan segala macam. Begitu juga dengan kepolisian, apakah akan diadminkan di Polda, itu sedang pembahasan kami dengan Jadi Abgakum. contoh yang mendapatkan bisa informasi dari PPATK seperti pengangkatan eselon 1, eselon 2 dari kementerian lembaga ya Pak Mai ya. Iya. Oke Pak Mai, Sobat PPATK ingin juga tahu Pak ya, bagaimana tadi optimalisasi dari aplikasi yang ada. Sekarang ini kan kita belum ini Pak Mai ya, masih tahap membangun ya. Mungkin bukan tahap membangun, sudah tahap uji coba. Oke, mungkin Pak Mai punya pengalaman melihat di negara lain ya, seperti apa penggunaan aplikasi ini yang bisa memudahkan baik pengguna tadi ataupun para pelaku seperti analis dan lain-lain. Ya, Sobat PPATK. Jadi waktu kami melakukan kajian terhadap implementasi ini, ya kita juga melakukan berdiskusi dengan yang sudah menggunakan. Diskusinya itu ya dengan teknologi juga, berdiskusinya tidak harus studi banding ke sana. Kita site visit. Site visit itu pengertiannya bukan berdatang lokasinya, kita site-nya yang gitu, situsnya yang kita visit. Dan kita melakukan komunikasi ke mereka. Ya, saya masih kasih contoh waktu kita diskusi, salah satu FIU yang terbesar juga adalah FIU Afrika Selatan. Itu FIU Afrika Selatan itu ternyata mereka lebih banyak dari PPATK Banasir menerima informasi. Jumlah laporannya Pak? Jumlah laporan. Mereka itu bisa sampai 9 juta setahun laporan. Kita baru 5 juta ya Pak? Kita 5 juta, jadi dan mereka menggunakan GoML sudah 3 tahun, 4 tahun. Dan mereka termasuk sebagai pengguna pertama, jadi hampir 4 tahun dan mereka mengikuti terus perkembangannya. Mereka punya tenaga, jumlah pegawainya itu sekitar 200 orang Pak Nasir. 200 orang, jadi kalau 200 orang itu semua ya? Satu kantornya, FIU-nya itu 200 orang, kalau di PPATK 500, jadi mereka, dan mereka sangat efisien dalam penggunaan informasi itu. Jadi mereka bisa menghasilkan, ya kalau tadi analisnya 50%, jadi berarti 100 analis gitu. Mereka itu setiap tahun akan menghasilkan hasil analisis itu sekitar 1.500 hasil analisis per tahun. Besar sekali ya Pak ya? Besar sekali, dan mereka juga tadi ada permintaan informasi tadi, yang jadi ada yang namanya inisiatif. Tadi hasil analisis itu inisiatif atau hasil analisis atas permintaan, kita sebutnya inquiry gitu. Nah kalau inquiry di mereka itu mereka juga sekitar 1.500. Jadi setiap tahun itu mereka memproduksi output tadi itu sekitar 3.000 bonusnya. Jadi Sobat PPATK bisa membayangkan ya bagaimana efisiensi dari penggunaan aplikasi yang ada. Dari begitu banyak jumlah laporan yang diterima dan begitu banyak yang dihasilkan. Sobat PPATK, ada hal yang ingin kita ketahui juga ya Pak Maimirza. Tadi Pak Maimirza sudah jelaskan kepada kita bahwa aplikasi ini dengan menggunakan basisnya web ya Pak ya. Nah ini kan tentu karena data-data ini sifatnya rahasia. Bagaimana dengan keamanannya Pak? Ya. Makasih Pak Nasir. Sobat PPATK, karena kita sudah istilahnya kita masuk ke awal internet, pengirim, penerima internet dan semua, maka salah satu yang kita kaji dan kita jadikan kriteria untuk memilih satu aplikasi yang berbasis web adalah keamanan di awannya itu, mulai dari pengirim, penerima, selama perjalanannya kita yakinkan bahwa data yang sangat rahasia itu aman. Dan itu sudah confirm bahwa tingkat keamanannya sudah teruji, dan itu kita diskusikan dengan FIU lain dan mereka sepakat keamanannya sudah teruji. Dan secara sistem pun kita desain adalah bahwa begitu sudah dikirim laporan oleh pihak lapor, diterima oleh PPATK, paling lama 1 hari sesudah laporan itu diterima, itu datanya sudah tidak ada lagi di webnya kita. Datanya sudah pindah ke belakang, yang artinya lebih aman lagi di belakang, karena Sobat PPATK akan tahu persis bahwa di awan atau sebenarnya disebut demilitary zone-nya itu adalah masih
riskan dan masih kurang aman. Jadi begitu mereka data dikirim, karena tadi yang kita sebutkan, dia akan langsung dapat respon, data sudah diterima. Jadi kita akan jalankan schedule-nya, bahwa setiap hari itu semua data akan dihapus secara otomatis oleh sistem, tapi data statistiknya tetap ada Pak Nasir. Jadi tadi tetap muncul data statistik itu akan maintain di sana. Kalau statistik itu adalah agregat, jadi dan itu hanya boleh bisa diakses dan dilihat oleh penggunanya sesuai dengan datanya dia, Pak Nasir. Jadi bukan seluruh pengguna, misalnya saat ini ada 1.000 pengguna melihat data sama, tidak. Dia hanya melihat datanya dia. Jadi misalnya Bang Al udah ngirim 1.000 ATKM, jadi hanya bisa melihat 1.000 ATKM, 1.000 LTKT dan seterusnya, dan itu silakan mereka mau digrafikan, dan itu fasilitasnya ada. Jadi datanya kita mudah-mudahan, tapi akan kita implementasikan nanti per 1 Februari 2021, sebelum itu kita akan uji lagi Pak Nasir. Jadi benar-benar sudah aman, nanti kita minta BSSN, security-nya yang bertanggung jawab terhadap security untuk mempenetrasi, masa penetration test atau stress test akan dilakukan oleh badan itu, sehingga kita benar-benar yakin bahwa sistem ini benar-benar aman sebelum kita implementasikan. Kan ada jeda 1 hari itu Pak Mai kan? Ya. Nah ini ketika di awan tadi Pak, di awan itu kalau di awan tidak mungkin. Kalau di awan dia karena sudah dienkripsi, itu tidak ada masalah. Tapi untuk menambah keamanan tadi, pokoknya datanya kita hilangkan dari server kita yang di depan itu. Ini kan ada firewall dan segala macam yang di depan ini kita amankan. Kalau ke belakangnya kita firewallnya insya Allah berlapis, yang nanti akan diuji oleh badan yang berkompeten itu, apakah benar-benar sudah aman. Tapi kalau belum aman, nanti kita akan perbaikin keamanannya sampai kita yakin itu aman, kita baru go live. Jadi kita siap untuk mengamankan data yang sangat rahasia ini tidak disalahgunakan oleh para pihak yang tidak berkepentingan. Terima kasih Pak Nasir. Terima kasih Pak Mai, karena memang keamanan data ini sangat-sangat penting, karena ini juga menyangkut kepercayaan ya Pak Mai ya. Kalau misalkan pihak pelapor ragu terhadap keamanan, nah ini kan juga akan menimbulkan masalah. Sepakat ya. Baik Sobat PPATK, kita sudah ngobrol, bicara panjang lebar tentang aplikasi GoML. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Mai Mirza ini mendapatkan manfaat. Jumpa lagi kita di Jumatan. Kalau bersih, kenapa harus bersih?